Di sini saya akan membahas soal tentang materi pengantar akuntansi 1 yang diampu oleh Ibu Elvira Zain, SE, MSI, AK. Nah, di sini pada soal nomor 1 itu diminta pembuatan General Journal. Jadi, transaksi yang terjadi selama bulan September 2021 pada perusahaan Sejahtera adalah sebagai berikut. A. Pada tanggal 1 September 2020, Yusuf menyetorkan kas ke rekening perusahaan sebesar 450 juta. Jadi jurnalnya itu cash pada Yusuf Capital 450 juta. Yang B, pada tanggal 4 September dibeli peralatan dan perlengkapan dengan harga masing-masing 24 juta dan 2.550.000. Dibayar tunai 15 juta dan sisanya secara kredit. Jurnalnya itu equipment pada debit 24 juta, supplies pada debit 2.550.000 dan cash pada kredit 15 juta dan account payable pada kredit 11.550.000. Yang C, pada tanggal 6 September dibayar sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 15 juta. Jurnalnya itu prepaid rent pada cash. Jadi sebesar 15 juta. Selanjutnya, pada tanggal 8 September, diberikan jasa layanan kepada pelanggan sebesar 6.500.000 dan diterima kas 4 juta dan sisanya itu belum diterima. Jadi jurnalnya itu cash pada debit 4 juta, account receivable pada debit 2.500.000, service revenue pada kredit 6.500.000. Selanjutnya, yang E itu pada tanggal 12 September dibayar hutang sebesar 2 juta. Nah, karena hutang, jurnalnya itu account payable pada cash sebesar 2 juta. Selanjutnya itu pada tanggal 15 September dibayar gaji pegawai sebesar 8.250.000. Jurnal gaji pegawai itu salaries expense pada cash sebesar 8.250.000. Selanjutnya pada tanggal 17 September diterima pendapatan jasa dan pelanggan atas layanan yang diberikan, jadi sebesar 12 juta. Nah, yang ini jurnalnya itu cash pada service revenue sebesar 12 juta, karena ini tuh pendapatan jasa dari pelanggan. Selanjutnya, pada tanggal 20 September, membayar biaya telepon, air, dan listrik sebesar 4.200.000. Nah, untuk jurnal biaya telepon, air, dan listrik, itu jurnalnya utilities expense pada cash, yaitu sebesar 4.200.000. Selanjutnya yang I, ada pada tanggal 22 September, membeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000. Perlengkapan kantor itu jurnalnya office supplies pada cash 2.500.000. Selanjutnya pada tanggal 23 September itu diterima pembayaran dari pelanggan atas transaksi tanggal 8 September. Jadi pada tanggal 8 September itu diberikan jasa layanan kepada pelanggan sebesar 6.500.000 dan diterima kas 4 juta. Nah, karena sisanya belum diterima, maka jurnal di sini itu adalah cash pada akun receivable, yaitu 2.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 27 September, dibayar utang atas transaksi tanggal 4 September. Jadi, utangnya itu dibayar, maka jurnalnya itu account payable pada cash sebesar 11.550.000 yang tadi ada di tanggal 4. Nah, selanjutnya masih pada tanggal 27 September, Yusuf ini mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 9 juta. Nah, untuk kepentingan pribadi itu jurnalnya Yusuf Private, yaitu 9 juta pada cash 9 juta. Selanjutnya pada tanggal 20
29 September memberikan jasa kepada pelanggan dan pembayarannya itu 2 bulan yang akan datang sebesar 3.600.000. Jurnalnya itu account receivable pada service revenue sebesar 3.600.000. Selanjutnya yang terakhir itu pada tanggal 30 September menerima pendapatan jasa yang telah selesai dikerjakan sebesar 6.500.000. Jurnalnya itu cash pada service revenue sebesar 6.500.000. Jadi total dari general jurnalnya itu 560.150.000. Selanjutnya, pada nomor 2 ini diminta data penyesuaian atau adjustment. Nah, sebelumnya, data trial balance-nya ini sudah disediakan dalam worksheet. Ada di sini. Untuk nomor yang awal, yang A, itu sewa dibayar di muka 31 Desember sebesar 12.500. Nah, untuk sewa ini di dalam trial balance-nya ini ada prepaid rent sebesar 17.000. Nah, untuk adjustment-nya ini sewa dibayar di muka 12.500. Maka jurnalnya ini rent expense pada prepaid rent yaitu 4.500. Selanjutnya, untuk perlengkapan pada 31 Desember sebesar 2.400. Untuk di trial balance-nya ini, supplies ada 3.450. Nah, pada tanggal 31 Desember ini tersisa 2.400. Jadi, yang terpakainya itu 1.050 dengan jurnal supplies expense pada supplies 1.050. Selanjutnya, yang C itu penyusutan bangunan selama tahun 2020 sebesar 4.000. Maka akun jurnalnya itu depreciation expense building pada akumulasi depreciation building sebesar 4.000. Untuk yang D itu penyusutan peralatan selama tahun 2020 sebesar 3.500. Jadi jurnalnya itu depreciation expense equipment pada akumulasi depreciation equipment sebesar 3.500. Nah, untuk selanjutnya itu beban upah dan gaji. Yang terhutang itu 17.600. Jurnal di adjustment-nya itu wages and salaries expense pada salaries payable sebesar 17.600. Selanjutnya yang F, pada pendapatan sewa tanggal 31 Desember 2020 sebesar 4.000. Maka jurnalnya itu unearned rent karena pendapatan sewa pada unearned rent pada rent revenue sebesar 4.000. Nah, untuk yang terakhir ini dialokasikan 5% dari nilai piutang untuk piutang tak tertagih. Nah, untuk nilai piutangnya sendiri di trial balance-nya ini sudah ada 12.500. 12.500 untuk piutang tak tertagihnya itu dialokasikan 5%. Jadi si 12.500-nya itu dikali 5%, hasilnya 625. Maka jurnalnya itu bad debt expense pada account receivable untuk piutang tak tertagih. Setelah mengerjakan adjustment, kalian tinggal masukin aja ke worksheet. Untuk akun-akun yang sudah tertera di sini, kalian tinggal masukin angkanya aja. Sementara kalau kalian belum di akunnya itu belum tertera di sini, kalian bisa ditambahin di bawah sini. Nah, habis itu kalian masukin angka-angkanya sesuai dengan akun-akun yang tercatat di adjustment. Nah, habis itu kalian operasikan nih si trial balance sama si adjustment-nya biar tercatat di adjust trial balance. Misalkan nih,
di cash ini, trial balance-nya ini 8.200. Nah, karena tidak ada di adjustment, maka langsung dipindahkan ke adjust trial balance. Nah, untuk akun receivable ini kan 12.500, sementara di adjustment-nya itu 625 yang berada di kredit. Maka si 12.500 ini dikurangi 625 karena si debit dikurangi di si kredit. Hasilnya itu 11.875 berada di posisi debit karena lebih besar di debit ini. Untuk prepaid rent juga sama. Di debitnya itu kan 17.000 di trial balance. Nah, di adjustmentnya itu ada 4.500 di kredit. Nah, tinggal kalian operasikan nih si 17.000 dikurangi 4.500. Nah, karena lebih besar di debit, maka si hasilnya itu 12.500 berada di debit. Sama kayak supplies ini, 3.450 sama si 1.050 di kredit. Jadi, hasilnya itu di debit 2.400. Nah, untuk si akumulasi depresiasi ini kan di kredit 58.000 dan di kredit juga 4.000. Nah, kalau sistemnya kayak gini, maka si kredit 58.000 ini ditambahin ke si kredit 4.000 ini. Jadi hasilnya itu 62.000. Nah, karena kredit sama kredit, maka posisinya juga di kredit. Selanjutnya, itu tinggal kalian operasikan semuanya dari cash sampai bawah sini. Maka hasil akhirnya itu bernilai 35.275 untuk si adjustment. Nah, jika kalian udah masuk ini si adjustment ke adjust trial balance. Jadi kalian tinggal totalin hasilnya itu 425.100. Nah, kalau udah itu di income statement itu kan yang termasuk ke income statement itu ada akun revenue sama expense. Jadi akun-akun revenue sama akun-akun expense ini dipindahkan, maksudnya dimasukkan ke dalam income statement. Kayak service revenue, rent revenue, dan expense. Selanjutnya untuk balance sheet ini, untuk akun-akun aset, liability, sama equity. Nah, tinggal dimasuk-masukin aja kayak cash, akun receivable, sampai si kopas drawing. Habis itu kalian tinggal dijumlahkan. Totalnya itu 106.725 untuk debitnya, dan untuk kredit di income statementnya itu 203.700. Sementara untuk balance sheetnya itu di debitnya 375.000. Sementara di kreditnya itu 221.400. Nah, ini kan belum balance. Jadi kita tambahin si net income-nya 96.975. Nah, ini tuh dari mana? Ini tuh dari si semua revenue dikurangi semua expense. Hasilnya itu 975.000. Nah, kalau dijumlahin, ini itu hasilnya 203.700. Ini pun sama, kalau dijumlahin hasilnya itu 318.375. Selanjutnya, kita tuh bakal diminta membuat income statement. Nah, di sini itu ada revenue. Total revenue 203.700 itu dari si jumlah service revenue sama si rent revenue. Nih, totalnya itu 203.700. Selanjutnya itu masukin expense yang ada di worksheet ini. Tinggal dimasukin
Ini salaries expense, advertising, utilities, supplies, repair, miscellaneous, terus rent expense, depreciation expense building, sama equipment ke sini. Totalnya itu, total expense-nya itu kan 106.725. Nah, si total revenue itu 203 ini dikurangi 106.725 dari si total expense. Maka net income-nya itu 96.975. Nah, ini tuh sama kayak si worksheet ini 96975. Itu adalah net income-nya. Selanjutnya diminta capital statement. Di capital statement ini ada kopas kapital. Totalnya itu 87.500. Nah, untuk net income-nya itu kan di sini 96.975.000 dikurangi kopas drawing dikurangi 6.500, maka hasilnya itu 90.475 ditambah si kopas kapital 87.500. Maka kopas kapital pada Januari tanggal 31 itu 177.975.000. Dan nilai-nilai ini tuh dilihat di worksheet. Selanjutnya diminta statement of financial position yang terdiri dari aset, liability, sama equity. Nah, di aset ini ada current asset sama non-current asset. Nah, yang termasuk current asset itu ada cash. Di sini ada akun receivable, ada prepaid rent, ada supplies, dan supplies. Itu tinggal ditotalin. Jadi si cash, akun receivable, dan prepaid rent sama supplies ini dilihat angkanya itu di worksheet. Nah, kalau ditotalin, jadi total current assetnya itu 34.975. Sementara untuk non-current asset meliputi land, building, akumulasi depresiasi building, terus ada equipment, akumulasi depresiasi equipment. Nah, untuk land dan building ini 95.000 dan 110.500. Sementara untuk akumulasi depresiasi ini dikurangi 62.000. Lalu ditambahkan dengan equipment 71.400 dan dikurangi dengan akumulasi depresiasi equipment. Itu dikurangi 46.000. Jadi total non-current assetnya itu 168.900. Nah, untuk totalnya itu, si total current asset sama non-current asset ditotalin. Jadi, total asetnya itu 203.875. Selanjutnya untuk liability, itu meliputi akun payable, unearned rent, sama salaries payable. Untuk angkanya di sini akun payable ada 6.800, unearned rent itu 1.500, dan salaries payable itu 17.600. Nah, angka-angka ini ada di worksheet di sini. Setelah itu dijumlahin, jadi total liability-nya itu 25.900. Selanjutnya equity. Nah, equity ini meliputi kopas kapital senilai 177.975.000. Jadi total equity ditambah dengan total liability 177.975 ditambah 25.900. Jadi hasilnya itu 203.875 untuk total liability dan equity. Nah, karena di sini kan udah balance, total aset sama total liability dan equity-nya itu sama.
Selanjutnya, yang terakhir itu diminta pembuatan jurnal penutup. Yang pertama untuk penutupan seluruh akun pendapatan itu jurnalnya rent revenue, service revenue pada income summary. Rent revenue-nya itu 28.500 yang tadi, service revenue-nya itu 175.200 yang tadi, dan income summary-nya 203.700. Selanjutnya, untuk menutup seluruh akun beban, jurnalnya itu income summary pada debit 106.725. Sementara di kreditnya itu seluruh akun-akun beban atau expense. Advertising expense, utilities, supplies, repair, miscellaneous, dan tinggal masukin angka-angkanya. Selanjutnya, untuk menutup laba atau ruginya yang diperoleh perusahaan itu, kalau misalkan laba itu, jurnalnya income summary pada cost capital. Nah, kalau rugi itu, si modalnya yang di debit, jadi si income summary-nya di kredit. Nah, tapi karena ini tuh laba, jadi jurnalnya itu income summary pada debit dan cost capital pada kredit. Selanjutnya yang terakhir, untuk menutup akun Stripe dengan akun tandingan itu modal. Jadi di debitnya itu modal atau cost capital dan di kreditnya itu Stripe atau cost drawing sebesar 6.500. Setelah itu selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan soal materi pengantar akuntansi yang ke-1 ini. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.